Sekarang kita bahas buku detik-detik kalian. Silahkan dibuka buku detik-detik kalian. Buka halaman 208. Kita bahas soal esainya, karena yang belum kita bahas itu adalah soal esainya. Dari nomor 36 sampai nomor 40. Pertanyaannya, nomor 36 katanya begini. Di sungai dapat terjadi peristiwa banjir dan longsor ya. Bagaimana cara mencegah terjadinya peristiwa tersebut? Nah, untuk banjir dan longsor sendiri, dia merupakan bencana. Banjir dan longsor ini merupakan bencana yang terjadi akibat ulah manusia. Kebanyakan karena ulah manusia. Penyebab terjadinya banjir ini ada beberapa. Kenapa bisa banjir? Yang pertama, misalnya membuang sampah ke sungai. Membuang sampah ke sungai. Kemudian juga menebang pohon sembarangan. Nah, ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Membuang sampah ke sungai ini membuat aliran sungai itu tidak mengalir dengan lancar, banyak tersendat oleh sampah, mengakibatkan airnya tersebut meluap gitu ya. Itu bisa menyebabkan terjadinya banjir. Menebang pohon sembarangan, apa kaitannya dengan banjir? Pohon itu, pada bagian pohon itu salah satunya terdapat akar. Nah, akar ini fungsinya itu untuk menahan air. Ketika musim hujan itu dia diserap oleh tanah airnya, kemudian akarnya itu akan menyerap air tersebut. Ada yang digunakan sebagai kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh gitu ya, untuk melakukan proses fotosintesis karena membutuhkan air juga. Selain itu juga akar tanah juga membantu tanah untuk menyimpan cadangan air. Jadi nanti fungsi selanjutnya adalah air itu akan tersimpan di tanah, itu akan menjadi sumber mata air seperti itu. Itu diperlukan adanya bantuan dari akar tanaman. Sekarang pohon-pohonnya banyak ditebang. Akibatnya yang terjadi adalah ketika musim hujan, air tidak bisa ditahan oleh akar tanaman, juga tidak bisa diserap sempurna oleh tanah. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya banjir, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, penyebab longsor. Penyebab longsor itu sama seperti penyebab banjir. Salah satunya adalah menebang pohon sembarangan. Apa kaitannya antara longsor dengan menebang pohon sembarangan? Nah, salah satu fungsi dari akar tanaman tadi kan dia fungsinya untuk menahan air, seperti itu. Nah, apabila turun hujan, tidak ada yang menahan air, sehingga laju kecepatan air itu semakin cepat. Jadi tidak tertahan oleh akar tanaman, tidak diserap oleh tanah dengan sempurna. Ini menyebabkan kecepatan aliran air itu cukup cepat. Ini juga menyebabkan terjadinya tanah yang rapuh. Tanahnya jadi lebih mudah terkikis, terbawa oleh air hujan, dan ini bisa menyebabkan terjadinya longsor atau jadi membuat tanah tersebut tidak stabil, seperti itu ya. Itu menyebabkan terjadinya longsor. Nah, sekarang bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor? Upaya pencegahannya berarti tidak membuang sampah ke sungai. Nah, lalu tidak menebang pohon sembarangan.
tidak menebang pohon sembarangan, juga melakukan reboisasi. Penghijauan. Ini adalah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor. Jadi untuk yang nomor 36 jawabannya sudah cukup jelas ya. Nanti kalian coba setelah Ibu jelaskan, kalian tidak melihat, kalian coba kerjakan dengan bahasa kalian sendiri. Untuk soal yang nomor 37 ya. Untuk soal yang nomor 37 begini pertanyaannya. Ya, kita lihat ya di sini. Pak Randy akan mengembangbiakan tanaman mangga di pekarangan rumahnya. Tujuannya untuk memperoleh tanaman mangga yang cepat berbuah dan memiliki sifat sama seperti induknya. Bagaimana cara yang dapat dilakukan Pak Randy? Jelaskan. Nah, pertanyaannya itu seperti itu ya. Ini kalau nggak salah adalah materi kalian kelas 6 semester 1. Ya, ini adalah materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ini itu bisa dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, dan ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, ada perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Artinya kalau ini melalui fertilisasi. Yang ini tidak melalui fertilisasi. Nah, fertilisasi itu adalah peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ya, kalau yang tidak melalui fertilisasi itu berarti tidak melalui peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ya, nah yang melalui fertilisasi ini pada tumbuhan itu bisa dilakukan dengan cara biji. Jadi biji ini termasuk ke dalam alat perkembangbiakan secara generatif atau kawin dan juga melalui penyerbukan bagi bagi tumbuhan yang berbunga. Ya, dia melakukan proses penyerbukan. Nah, di soal yang ditanya ini adalah tentang proses perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Nah, tapi vegetatif pun dibagi lagi menjadi dua. Ada yang alami. Yang alami itu contohnya ada yang spora, ada rizoma, kemudian ada geragi atau stolon. Ini rhizoma bisa juga disebut sebagai rimpang atau akar tinggal. Kemudian ada juga umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar, ada tunas, juga ada tunas adventif. Ada yang kelewat nggak ya? Nah, secara spora itu contohnya adalah tanaman lumut dan paku-pakuan. Kalau untuk yang rizoma itu contohnya jahe dan teman-temannya. Jahe dan kawan-kawan itu jahe, kunyit, dia yang tumbuhan yang beruas-ruas ya, itu ya. Kemudian yang geragih atau stolon itu contohnya stroberi.
arbe, stroberi, rumput teki gitu ya. Ada yang umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih ya. Kemudian yang umbi batang ada kentang, ubi jalar. Yang umbi akar ada singkong, ada wortel. Yang tunas ada pisang, contohnya kelapa. Tunas adventif, contohnya cocor bebek. Nah, ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif, tidak kawin, tapi alami. Alami ini artinya dia terjadi dengan sendirinya, tanpa ada proses bantuan dari manusia ya. Kemudian vegetatif yang selanjutnya adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini contohnya mencangkok, merunduk, kemudian stek. Steknya ada stek daun, juga ada stek batang. Nah, untuk yang mencangkok itu bisa dilakukan pada tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kambium. Kambium itu berarti dia memiliki aktivitas selingkar tahun yang batangnya mengalami pembesaran. Itu adalah tanaman yang bisa dicangkok. Contohnya, salah satu contohnya mangga ya. Di sini di soal ini yang ditanya adalah yang ini. Kenapa Ibu jelasin ini? Kenapa Ibu jelasin semuanya ke kalian? Supaya kalian mengingat-ingat lagi ya di kala kalian banyak belajar di rumah. Jadi kita review lagi aja pelajaran kita yang udah-udah gitu ya. Kemudian yang contohnya merunduk itu biasanya adalah pada tanaman-tanaman yang vegetatif alaminya itu dengan cara geragih atau stolon. Yang dirunduk itu bisa arbe, kemudian stroberi, seperti itu ya, bisa apel juga. Nah, sekarang untuk yang stek daun, contohnya cocor bebek. Yang stek batang, contohnya adalah singkong. Kalau stek itu artinya dia cukup menancapkan batangnya aja. Kalau pada batang dia akan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, itu tidak bisa terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang tidak bisa stek batang. Contohnya mangga, kalian tanam mangga caranya dengan menancapkan batang mangga, itu tidak akan berhasil. Nah, untuk yang daun, itu contohnya adalah cocor bebek. Cocor bebek juga caranya sama, daunnya ditancapkan pada tanah, nanti akan membentuk individu yang baru. Gitu ya. Untuk yang merunduk, itu merundukkan tanaman tersebut, kemudian si yang rundukan tadi itu akan bertunas dan membentuk individu yang baru. Untuk yang mencangkok, nah cara untuk mencangkok ini tadi kan di soal mengembangbiakan tanaman mangga di pekarangan rumah. Tujuannya untuk memperoleh tanaman mangga yang cepat berbuah dan memiliki sifat sama dengan induknya. Nah, salah satu keuntungan dari mencangkok, positifnya atau keuntungan dari mencangkok yaitu adalah mempercepat hasil. Mempercepat hasil itu artinya berbuah lebih cepat. Kemudian hasilnya itu sama seperti induknya atau keturunannya sama seperti induknya. Artinya, kalau kalian mencangkok mangga yang besar, manis, kemungkinan 100% ketika kalian mencangkok, rasanya pun tanaman yang hasil cangkokan tersebut, buahnya itu akan besar dan manis gitu. Jadi yang diharapkan itu adalah ya kalau misalnya kalian mau mencangkok mungkin mencangkok yang memang buah-buahnya berkualitas bagus begitu ya. Nah, di sini yang ditanyain bagaimana cara yang dapat dilakukan Pak Randy. Nah, caranya itu dengan cara untuk mencangkok itu ya, dia caranya menguliti seluruh kulit, dibersihkan sampai
ke kambium. Jadi dibersihkan semuanya. Nah, setelah itu yang dilakukan adalah mengisi yang sudah dikuliti tadi ya, tanaman tersebut yang sudah dikuliti tadi, batangnya, kulit batang ini ya, mengisinya dengan tanah, lalu ditutup dengan plastik atau kain berongga boleh. Nah, setelah itu kalian boleh memberinya kemudian lalu mengikat, lalu diikat ya. Nah, setelah itu kalian bisa menyiram cangkokan kalian secara berkala. Nah, setelah itu nanti akan timbul tunas yang baru. Tunas baru ini yang akhirnya akan membentuk batang yang baru. Jadi prosesnya dia akan membentuk batang yang baru. Nanti batang tersebut harapannya dia bisa berbuah. Jadi menghasilkan buah yang lebih banyak daripada biasanya, seperti itu ya. Jadi untuk yang nomor 37 begitu adalah proses untuk mencangkok, dan Ibu kasih gambaran secara umum perkembangbiakan pada tumbuhan generatif dan vegetatifnya ya. Sekarang Ibu bahas tentang soal yang nomor 38 ya. Nomor 38 silahkan kalian lihat ke buku kalian masing-masing. Bagaimana perubahan wujud zat pada proses seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, gambar ini adalah proses pembuatan minyak kayu putih, atau ini disebut sebagai penyulingan kayu putih. Jadi penyulingan itu cara untuk membuat kayu putih. Yang ditanya, perubahan wujud zat pada proses seperti yang ditunjuk pada gambar itu perubahan wujudnya apa aja? Oke, ya. Ibu jelaskan, nanti kalian boleh isi dengan bahasa kalian sendiri. Nah, seperti ini ya. Pertama-tama di sini disediakan ada api ya, disediakan api. Di atas api tersebut tersimpan sebuah wadah yang berisi daun kayu putih yang dicampur dengan air, daun kayu putih. Nah, pada bagian kayu putih itu, daunnya yang memiliki ekstrak kayu putih yang paling banyak. Nah, si daun kayu putih tadi itu dipanaskan oleh api tersebut. Nah, nanti campuran dari daun kayu putih dan air ini saat dipanaskan ini akan mengalami penguapan. Jadi, proses perubahan wujudnya yang pertama adalah penguapan. Penguapan itu terjadi ketika zat cair yang dipanaskan berubah menjadi uap atau berubah menjadi gas ya. Dari zat cair berubah menjadi gas, dia akan menguap. Nah, uapnya itu akan masuk ke selang seperti ini prosesnya, masuk ke selang. Nah, ini tuh selangnya sampai ke sini ya. Nah, ini selang berisi selang. Nah, selang ini adalah tempat tempat alirannya gas uap tadi, uap dari air dan rebusan air sama daun kayu putihnya. Nah, ketika dia mengalami penguapan, kemudian dia masuk ke air. Nah, si gas tersebut ketika pipanya masuk ke air, ini terjadi perubahan wujud lagi, yaitu gasnya berubah menjadi cair lagi. Nah, gas berubah menjadi cair itu nama prosesnya adalah pengembunan. Jadi di sini terjadi dua perubahan wujud. Yang pertama adalah proses penguapan pada saat memanaskan campuran daun kayu putih dan air. Kemudian di bagian sini ketika pipanya direndam ke dalam air, ini terjadi proses pengembunan. Pengembunan itu adalah perubahan dari gas menjadi zat cair. Nah, dia akan berubah lagi menjadi cair. Nah, si ekstrak inilah yang menjadi minyak kayu putih.
Seperti itu ya. Untuk nomor 38 cukup jelas, jadi kalian bisa menulisnya dengan bahasa kalian sendiri. Baik, untuk soal yang nomor 39. Pak Damar ingin membuat kebun di dalam ruangan yang tertutup agar terhindar dari gangguan binatang liar. Namun, Pak Damar menginginkan ruangan tersebut tetap mendapat cahaya matahari dari segala sisi. Berilah solusi kepada Pak Damar untuk membuat kebun yang diharapkan. Jelaskan penerapan sifat cahaya pada solusi yang kamu buat. Nah, untuk soal yang nomor 39, mungkin Ibu yakin pikiran kalian sama Ibu ya. Bagaimana cara membuat kebun tapi kebunnya nggak mau ada binatang liar yang masuk. Nah, gimana kalau misalnya kita buat kebun tersebut itu ditutupi oleh bangunan, bisa ditutupi oleh tembok misalnya, dengan di atasnya dilapisi atapnya itu dilapisi kaca saja supaya cahaya matahari bisa masuk ke situ gitu ya. Atau misalnya semuanya bangunan yang nanti akan dibuat kebun tersebut itu berbahan bakunya dominan kaca semua misalnya. Nah, itu juga bisa. Nah, kenapa kita pakainya kaca? Soalnya kaca itu bisa ditembus oleh cahaya. Salah satu sifat dari cahaya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Nah, kaca merupakan bagian dari benda yang merupakan benda bening. Jadi, penerapan sifat cahaya yang di sini itu yang dimaksud adalah sifat cahaya yang dapat menembus benda bening. Nah, cahaya matahari ini memang harus masuk ke daerah tempat di mana kita membudidayakan tanaman, karena seperti kita tahu cahaya matahari itu berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Nah, jadi untuk nomor 39 kalian bisa menulisnya dengan bahasa kalian sendiri ya, yang dijelaskan sama Ibu tadi. Intinya itu bangunannya tersebut, kebunnya tersebut bisa dibuat dalam bangunan yang berbahan baku, atapnya terbuat dari kaca atau dominan kaca bangunannya, dan penerapan sifat cahayanya bahwa cahaya bisa menembus benda bening. Seperti itu ya untuk yang nomor 39. Kita sekarang ke soal yang nomor 40 ya. Perhatikan gambar berikut. Jelaskan proses pernapasan yang berlangsung di bagian yang ditunjukkan oleh huruf X dan Y. Kalian tandain dulu ya, huruf X ini adalah trakea atau batang tenggorokan, dan huruf Y adalah alveolus. Ya, kalian namain dulu. Kita akan bahas fungsi dari trakea dan alveolus dan organ-organ pernapasan yang lain juga. Nah, nanti Ibu akan jelaskan dengan gambar yang lain ya. Nah, ini dia. Ibu akan terangin lagi ya. Organ-organ pernapasan itu dimulai dari hidung, kemudian faring, kemudian ini faring, kemudian ke laring, dari laring itu ke trakea, dari trakea nanti mengalami percabangan. Trakea itu adalah batang tenggorokan. Trakea tadi akan membentuk cabangnya yaitu disebut sebagai bronkus. Bronkus itu terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, si bronkus ini mengalami percabangan lagi. Nah, percabangan bronkus ini disebut sebagai bronkiolus atau anak cabang tenggorokan. Di ujung-ujung bronchiolusnya, di setiap ujung bronchiolusnya terdapat alveolus. Nah, alveolus inilah yang berfungsi sebagai alat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, Ibu bahas satu persatu ya. Untuk hidung.
Apa sih fungsi dari hidung? Nomor 40 ya. Organ pernafasan. Nah, organ pernafasan ini yang pertama adalah hidung. Kalian juga perlu tahu apa sih sebetulnya pernapasan. Pernapasan itu istilah lainnya disebut juga sebagai respirasi. Ya, respirasi itu terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses memasukkan atau menghirup oksigen, dan ekspirasi adalah proses pengeluaran karbon dioksida. Nah, jadi pernapasan itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu adalah pengertian dari organ pernapasan. Nah, untuk organ yang pertama pada organ pernapasan itu adalah hidung. Nah, hidung ini merupakan jalan keluar masuknya udara. Nah, dia keluar masuknya udara. Jadi oksigen dan karbon dioksida keluar dan masuk di sini. Kemudian dia juga punya bulu hidung, ada bulu hidung ya. Fungsinya untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam udara pernapasan, gitu ya. Jadi dia menyaring udara di bulu-bulu hidung. Menyaring udara ya dari debu dan kotoran. Menyaring udara. Nah, selain itu di situ juga di rongga hidung juga terdapat selaput lendir. Selaput lendir ini fungsinya untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban. Dan kelembapan udara yang masuk. Nah, karena suhu dan kelembapan udara yang berada di luar tubuh, di luar hidung atau di lingkungan itu tidak sama, berbeda suhu dan kelembapannya di dalam hidung. Jadi supaya tidak terlalu ekstrim yang akan mengakibatkan misalnya hidung menjadi gatal atau berasa tajam atau berasa nyegak misalnya ya, seperti itu. Dia fungsi dari selaput lendir itu salah satunya adalah menyesuaikan suhu dan kelembapan udara yang masuk, seperti itu ya. Kemudian di situ juga ada juga likosit, terdapat likosit di rongga hidung juga. Dia fungsinya untuk membunuh kuman penyakit ya. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2. Di nomor 2 itu ada tekak atau disebut sebagai faring. Nah, faring ini adalah pertigaan dari tenggorokan, kerongkongan, dan saluran rongga hidung. Nah, rongga faring ini dia memiliki kerjasama bersama dengan epiglotis. Nah, di sini ada epiglotis untuk mengatur jalannya udara menuju paru-paru dan dari paru-paru. Jadi, untuk faring ini di sini terdapat epiglotis ya. Ada epiglotis. Nah, dia bekerja sama dengan epiglotis ini agar agar ketika kalian memasukkan makanan itu makanannya tidak masuk ke saluran pernapasan. Sebaliknya, juga pada saat kalian sedang bernafas, saluran pencernaan atau epiglotisnya itu nanti akan tertutup gitu ya. Ini menghindari terjadinya tersedak seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke yang nomor 3. Di nomor 3 ini adalah laring. Nah, kita masuk ke laring. Di laring terdapat selaput udara yang fungsinya mengeluarkan udara ya. Jadi di sini ada selaput udara untuk
mengeluarkan suara. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat ada batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini adalah bagian yang dinyatakan dalam X pada soal. Ya, batang tenggorokan ini dinyatakan dalam X ya pada soal itu ya. Nah, batang tenggorokan ini disebut juga sebagai trakea. Gitu. Nah, apa sih fungsi dari trakea? Fungsi dari trakea ini, di trakea terdapat rambut gitar. Atau biasa kita sebut silia. Dia berfungsi untuk menangkap udara, menangkap dan menyaring kotoran dan bakteri atau penyakit ya, kuman penyakit maksudnya, yang masuk bersama udara pernapasan. Nah, jadi untuk yang batang tenggorokan ini, rambut silianya itu fungsinya untuk menangkap dan menyaring kotoran dan bakteri yang masuk bersama udara pernapasan. Nah, gejalanya, reaksinya tubuh kalau misalnya kalian agak tenggorokannya misalnya gatal terus atau enggak kalian batuk. Nah, itu adalah salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda-benda asing yang dianggap merugikan atau kotoran atau bakteri. Itu caranya mekanisme tubuh itu melakukan batuk. Nah, batuk itu terjadi karena itu ada yang tertangkap oleh rambut gitar atau silia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu ada bronkus. Bronkus itu adalah percabangan dari batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini seperti ini, dia bentuknya seperti cincin-cincin gitu ya. Nah, dia mengalami percabangan. Kira-kira seperti inilah ya, ibu nggak bisa gambar bagus. Nah, ini percabangan dari trakea tadi, ini dinamakan sebagai bronkus. Jadi bronkus ini terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsi dari bronkus sendiri adalah menyalurkan udara dari trakea untuk disalurkan masuk ke paru-paru gitu ya. Nah, itu adalah bronkus. Kemudian bronkus juga mengalami percabangan lagi. Nah, bronkus itu bercabang-cabang lagi. Nah, percabangannya ini disebut sebagai bronkiolus. Nah, bronkiolus ini disebut juga sebagai anak cabang tenggorokan. Di ujung-ujung bronkusnya terdapat gelembung-gelembung udara. Bentuknya seperti anggur. Nah, ini dinamakan sebagai alveolus. Alveolus inilah yang berfungsi untuk terjadinya tempat pertukaran udara, di mana oksigen yang sudah kita hirup masuk dari hidung itu lalu masuk ke paru-paru oleh alveolus, itu nanti melalui tekanan secara difusi dia akan masuk ke pembuluh darah, oksigennya kemudian dibawa ke darah, masuk ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, nanti dari seluruh tubuh itu terjadi proses pembakaran metabolisme, itu akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksidanya nanti dibawa lagi kembali ke jantung oleh jantung sebelah bilik kanan, nanti akan dipompa ke paru-paru menuju alveolus. Jadi
karbon dioksidanya sekarang ada di alveolus, karbon dioksidanya dibawa keluar udara pernapasan, dikeluarkan melalui hidung atau ketika saat kalian menghembuskan nafas. Jadi gitu ya, karbon dioksidanya dikeluarkan melalui hembusan nafas, oksigennya masuk ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Itu terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksidanya terjadi di bagian alveolus. Jadi alveolus itu adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Gitu ya. Jadi untuk yang nomor 40 kan sebetulnya yang ditanya adalah alveolus dan batang tenggorokan saja. Ini yang di soal dinyatakan dalam Y. Nah, berarti yang X ya. Katanya di soal itu ini X dan ini Y. Nah, begitu pembahasan yang bisa Ibu jelaskan kepada kalian untuk soal esai yang paket yang keempat, nomor 36 sampai nomor 40. Makasih.